Mutiara Selatan yang terpendam, bagian 3, sebuah video book karya Junaidi Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat media. Seperti yang pernah kami kemukakan sebelumnya, video book Mutiara Selatan yang terpendam adalah sebuah catatan ekspedisi tahap awal di wilayah Pegunungan Gamping, Blitar Selatan, terutama hasil penelusuran ke dalam Umbul Tuk. Targetnya adalah untuk menggali potensi pengembangan ekonomi wilayah yang dikenal merupakan daerah Pegunungan Gamping yang gersang dan tandus. Walaupun gersang dan tandus, ternyata menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa jika digali dan dikembangkan. Potensi itu adalah geowisata dan pertanian energi terpadu. Semoga bermanfaat dan inspiratif. Insyaallah. Jakarta, Juni 2021. Di bagian kedua, kita telah bahas tentang ekspedisi Gua Umbul Tuk yang menguras adrenalin dan kenapa kita lakukan itu. Selain kemilau indahnya ukiran alam, lokasi Gua Umbul Tuk yang dekat pantai-pantai indah rupawan juga berpotensi untuk ikut berkembang, apalagi dengan dibangunnya jalur lintas selatan Jawa. Setelah mengungkap kondisi geohidrologi Gua Umbul Tuk, yang juga merupakan salah satu sungai bawah tanah dan sumber air, di bagian ketiga yang merupakan bagian terakhir ini, akan kita kupas bagaimana wilayah gersang ini bisa diubah menjadi wilayah pertanian energi terpadu. Ini tidak lepas dari sinergi positif antara air, pangan, dan energi yang dikenal dengan Water Food Energy Nexus. Hasil ekspedisi Gua Umbul Tuk. Ada dua hal penting dari hasil telusur Gua Umbul Tuk ini. Yang pertama adalah peta ukur tanah atau geodesi dari gua. Sebelum ini telah kita bahas keindahan ukiran alam Gua Karst Umbul Tuk ini hanya bisa dinikmati oleh wisatawan minat khusus, para petualang. Hal ini disebabkan karena pintu masuk gua sangat sempit dan tergenang air. Harus merangkak dalam genangan air untuk menikmati keindahannya. Peta ukur geodetik ini nantinya akan digunakan untuk merancang pembuatan pintu masuk untuk wisatawan umum dengan penuh kehati-hatian agar tidak merusak ornamen dan kondisi lingkungan di dalam gua secara signifikan. Karena itulah ekspedisi Gua Umbul Tuk yang diprakarsai oleh Paguyuban Blitar Raya juga melibatkan PT Bukit Asam dan jurusan teknik pertambangan UPN Veteran Yogyakarta yang menguasai teknis pertambangan bawah permukaan tanah serta Pemda Kabupaten Blitar. Yang kedua, ekspedisi ini mengungkap kondisi geohidrologi Gua Umbul Tuk yang juga merupakan salah satu sungai bawah tanah dan sumber air. Sumber air ini akan sangat berguna untuk mengubah wilayah gersang ini menjadi wilayah pertanian energi terpadu. Ini tidak lepas dari konsep sinergi positif antara air, pangan, energi yang dikenal dengan Water Food Energy Nexus. Sekarang kita bahas mengenai pertanian energi terpadu atau Integrated Energy Farming. Kamis 1 November tahun 2018, penulis sempat mengikuti acara Gathering Forum Business Stakeholder dan Investor yang diadakan Pemda Kabupaten Blitar di Hotel 6 Kemayoran, Jakarta. Hadir antara lain Bapak Bupati Blitar, Dr. Andes Rianto, juga Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono selaku Ketua Paguyuban Blitar Raya, serta para pejabat terkait dari Dinas Penanaman Modal
dan pelayanan terpadu baik provinsi maupun kabupaten, dan tentu saja para investor atau pengusaha. Intinya, Pemda Kabupaten Blitar menawarkan potensi-potensi bisnis ekonomis yang menarik bagi para calon investor untuk menggali dan mengembangkannya. Proses perizinan sudah sangat dipermudah dan cepat melalui satu pintu. Dari penjelasan Pemda, potensi-potensi bisnis yang sudah digarap dan berjalan dengan baik maupun yang masih bisa dikembangkan lagi antara lain bidang pertanian meliputi padi, jagung, kedelai, perkebunan, kopi, teh, coklat, singkong atau mokaf, buah-buahan, pisang dan lain-lain, peternakan, sapi perah atau susu, ayam petelur, perikanan, air tawar, koi, dan ikan laut. Pertambangan ada kaolin, zeolit, bentonit, dan pariwisata meliputi sejarah alam, pantai, dan lain-lain. Kekuatan ekonomi Kabupaten Blitar terutama memang yang berbasis agro, yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan. Karena berkah tanah yang subur di wilayah utara akibat semburan material vulkanik Gunung Klot yang kaya nutrisi. Sedangkan wilayah selatan yang secara geologi merupakan daerah karst dengan batuan dasar gamping dan mempunyai morfologi yang unik, dikenal sebagai daerah yang gersang dan tandus. Selain potensi-potensi agroekonomi konvensional di wilayah utara tersebut, walaupun dikenal gersang dan tandus, sebetulnya wilayah selatan Blitar juga mempunyai potensi besar yang non-konvensional dan masih belum banyak dilirik. Apalagi dengan adanya rencana dibangunnya jalur lintas selatan Jawa yang juga melewati Blitar Selatan. Potensi tersebut adalah pertanian energi terpadu. Dulu, Bung Karno pernah bilang bahwa kejayaan dan masa depan bangsa itu tergantung bagaimana kekuatan dan kemandirian dalam mengelola air, pangan, dan minyak atau energi. Ini menjadi sangat relevan seiring dengan ledakan jumlah penduduk dunia. Persaingan dan tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan pada dekade-dekade ke depan semakin berat. Apalagi Indonesia bukan lagi negeri yang kaya minyak bumi. Sekarang saja separuh lebih kebutuhan BBM kita impor. Harus ada energi pengganti minyak bumi yang akan habis itu. Sinergi alias interaksi positif yang saling terkait di antara ketiga unsur itu kemudian dikenal sebagai Water Food Energy Nexus. Bendungan merupakan wujud sinergi antara air, pangan, dan energi. Air adalah darah kehidupan bagi pertanian yang menyediakan kebutuhan pangan, dan tentu saja ini perlu energi, terutama untuk pengolahan pasca panen. Energi bisa dibangkitkan dari air dan juga bisa dipanen dari hasil bertani, yaitu biofuel. Untuk mengelola dan memproduksi air bersih terutama, itu juga perlu energi. Aren atau eno, arennya midnata, singkong atau cassava, dan jarak pagar atau Jatropha curcas sebagai pohon energi pengganti bensin dan minyak diesel bisa hidup di lahan kritis atau tandus seperti bagian selatan Jawa sampai NTT yang tanahnya berkapur misalnya. Tetapi untuk bisa berbuah lebat dan ekonomis, tetap saja diperlukan pemahaman tentang kondisi geologi dan tanah sebagai tempat media tumbuhnya, di samping perawatan dan pengelolaan yang tepat. Geomorfologi wilayah selatan Jawa mempunyai bentuk yang khas karena batuan dasarnya batu gamping yang disebut karst topografi. Perlu diingat di sini bahwa tanaman energi yang menghasilkan biofuel harus diprioritaskan untuk tanaman pangan
walaupun aren dan singkong bisa menghasilkan bioetanol pengganti bensin atau gasolin, sebaiknya tetap untuk bahan gula aren dan tapioka. Jarak pagar, jarak kepiar bukan tanaman pangan. Selain menghasilkan biodiesel, juga berguna untuk ternak lebah madu dan ulat sutra. Kondisi geohidrologi sangat penting, karena tanpa air, tumbuhan tidak bisa hidup. Di daerah ini sebetulnya curah hujan cukup tinggi, tapi karena daerah gamping, air hujan langsung mengalir deras di permukaan dan terserap hilang melalui rekaan-rekaan batu gamping membentuk sungai-sungai dan danau-danau bawah tanah. Jadi sebetulnya di daerah Kars itu, walaupun di permukaan kering tandus, tapi di bagian perutnya banyak mengandung air. Kondisi geohidrologi yang unik. Karena wilayah pegunungan selatan merupakan topografi Kars, maka banyak bukit-bukit dan cerukan-cerukan. Ini bisa dimanfaatkan, dibangun embung-embung atau telaga-telaga sebagai penampung air hujan, seperti yang sudah ada di Blitar Selatan yaitu Luweng Ngembak. Di Gunung Kidul Yogyakarta ada embung Sriten, Ngelanggeran, Telaga Bromo di Pelayan, dan lain-lain. Sungai-sungai bawah tanah dan gua-gua sangat penting untuk dipetakan secara detail. Membangun bendungan-bendungan bawah tanah atau underground dam sangat dimungkinkan untuk menaikkan air ke permukaan. Proyek percontohan bendungan bawah tanah yang sudah berhasil adalah Briben 2, hasil kerjasama dengan University of Karlsruhe, Germany, di mana bendungan ini selain sebagai pengumpul air, juga berfungsi sebagai pembangkit listrik mikrohidro untuk memompa air ke permukaan. Sebagai alternatif, selain membangun bendungan bawah tanah, pemanfaatan energi angin potensial untuk dikembangkan karena wilayah ini merupakan wilayah yang tidak jauh dari pantai di mana tiupan angin cukup kencang. Selain itu, terutama di wilayah selatan Jawa, termasuk Blitar Selatan, di beberapa tempat tanahnya juga mengandung pasir abu gunung berapi hasil letusan gunung Semeru, Bromo, Kelut, Merapi, dan lain-lain. Jadi, sebetulnya kebutuhan agromineral, terutama unsur-unsur mikronya, yaitu Fe, B, Mn, Cu, Zn, Mo, dan Mg, akan terpenuhi. Peta sebaran kandungan agromineral juga perlu dibuat. Bertani energi sebaiknya terintegrasi, tumpang sari antara jarak pagar, jarak kepiar, singkong, aren, dengan rumput gajah yang dipadukan dengan usaha ternak sapi, kambing, ulat sutra, dan lebah madu akan meningkatkan efisiensi dan nilai keekonomiannya. Rumput gajah untuk kebutuhan pakan sapi. Setelah dimanfaatkan biogasnya, kotoran sapi atau kambing, dan rontokan daun serta limbah organiknya untuk pupuk nitrogen, kalium, dan fosfor. Lebah-lebah yang diternakkan selain menghasilkan madu juga membantu proses penyerbukan sehingga pembungaan dan pembuahan bisa sempurna. Dari hasil penelitian Litbang Pertanian, daun jarak kepiar dan daun singkong juga bisa untuk pakan larva ulat sutra. Untuk bisa berbuah lebat, tanaman perlu pupuk fosfat. Gua-gua kapur yang banyak terdapat di wilayah ini sangat menguntungkan karena merupakan sumber pupuk guano. Pupuk guano terbentuk dari akumulasi kotoran kelelawar dan burung yang dikenal kandungan fosfornya sangat tinggi, banyak bersarang di gua-gua kapur. Akar-akar pohon energi ini akan tumbuh mencengkeram lapisan atas tanah, menahan lajunya air hujan. Lama-lama nanti akan terbentuk topsoil yang tebal, sehingga mengubah lahan kritis menjadi lahan subur yang produktif. Walaupun begitu,
Pada akhirnya ya kembali ke masalah keekonomian. Selama harga BBM masih lebih murah, EBT atau energi baru terbarukan sangat sulit untuk berkembang. Tetapi dengan model pertanian terpadu atau integrated farming ini, diharapkan petani akan tetap mendapatkan hasil dari gula aren, ternak sapi dan kambing, madu, dan ulat sutra, sehingga bertani energi tetap ekonomis. Itulah potensi besar Blitar Selatan yang layak untuk dikembangkan. Geowisata dan pertanian energi terpadu, bak mutiara selatan yang terpendam. Semoga bermanfaat dan inspiratif. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono selaku Ketua Paguyuban Blitar Raya yang telah memprakarsai ekspedisi Gua Umbul Tuk ini. Juga kepada PT Bukit Asam dan Jurusan Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta atas dukungan teknisnya serta tentu saja Pemda Kabupaten Blitar sebagai tuan rumah. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silakan mengunjungi channel YouTube Istilah Bakri atau klik tautan atau link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.